Selamat pagi, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kebaktian di tempat ini. Salah satu hal yang hilang di dalam masa-masa COVID ini adalah kebersamaan. Kebersamaan apapun lah ya, bukan hanya bicara tentang kebersamaan dalam kehidupan bergereja, tetapi kebersamaan dalam kehidupan keluarga juga, seperti itu ya. Jadi saya ingat sekali 2 tahun ini biasanya kami keluarga besar itu kumpul ketika Imlek. Tetapi karena COVID, maka kami kumpul secara video call. Jadi nggak ketemu lagi secara fisik. Belum lagi ketika bicara tentang kehidupan bergereja. Kita memulai kebaktian kurang lebih beberapa bulan baru ke belakang kita memulai kembali kebaktian onsite. Dan sepanjang mulai COVID sampai dengan beberapa bulan yang lalu, maka kita ibadah di rumah kita masing-masing. Sehingga kebersamaan itu menjadi hal yang hilang di dalam komunitas. Ketika hari ini kita berbicara tentang mengapa berdoa bersama, maka kita diingatkan kembali tentang yang namanya kembali berkomunitas. Jemaat kasih dalam Tuhan, ketika kita membicarakan pertanyaan ini atau membahas tentang topik ini, maka setidaknya ada 2 pertanyaan yang kita mungkin pikirkan. Yaitu apakah doa bersama itu sesuatu yang penting? Apakah doa bersama itu sesuatu yang penting dan apakah doa bersama itu lebih berkuasa dari berdoa secara pribadi? Jadi mungkin kita ketika kita dengar tema ini, maka kita bertanya seperti ini, apakah doa bersama itu sesuatu yang penting? Nanti kita lihat. Apakah doa bersama lebih berkuasa? Karena banyakan ya, dibanding cuman sendiri di dalam kamar berdoa, dibandingkan dengan 10 orang, dibandingkan dengan 2-3 orang, dibandingkan dengan 100 orang berdoa bersama, rasanya apakah lebih berkuasa? Sehingga Tuhan lebih cepat jawab seperti itu. Tuhan lihat Jemaat Karawaci berdoa. 40 orang berdoa. Wah, kayaknya saya perlu jawab nih cepat. Apakah seperti itu? Terima kasih dalam Tuhan, tantangan ketika bicara tentang berdoa bersama setidaknya 2 hal yang saya pikirkan. Yaitu yang pertama adalah kesibukan yang kita harus hadapi kan. Setiap kita punya 1 hari dikasih oleh Tuhan 24 jam. Tetapi di dalam 24 jam itu kita harus menata begitu luar biasa. Kita harus menggunakan waktu itu tertata, terstruktur, kalau tidak terlewat satu, dan kemudian semua berantakan di dalam jadwal kita. Dan kita punya kesibukan itu. Kita punya kesibukan di dalam rumah tangga. Ibu-ibu yang sebagai ibu rumah tangga, ada orang berkata, ibu rumah tangga, enggak kerjanya apa? Sebagai ibu rumah tangga. Tetapi sebagai ibu rumah tangga pun, ibu-ibu punya kesibukan di situ. Kesibukan ngurus anak, kalau anaknya masih kecil. Kesibukan masak. Belanja ke pasar, seperti itu. Sekalipun sekarang ada aplikasi belanja, seperti itu. Tetapi kita tetap mikir, besok masak apa? Besok makan apa? Belum lagi kalau bicara tentang membersihkan rumah. Sibuk. Kita juga punya kesibukan kantor. Kita dulu mungkin WFH gitu ya. Tapi sekarang mulai WFO. Kita punya kesibukan 8 jam. Kita di kantor, di dalam kesibukan kita. Kesibukan sekolah, anak-anak kita sibuk sekolah. Apalagi kalau sekarang sudah mulai tuh sekolah secara onsite. Mulai kalau zaman COVID 10 menit sebelum masuk sekolah sudah bangun. Pakai seragam. Hidupin komputer. Duduk depan komputer. Sekarang ketika sudah mulai onsite minimal 1 jam. Sebelum sekolah mereka udah dibangunkan. Kalau anaknya gampang bangun lebih enak. Kalau anaknya susah dibangunkan lebih susah. Dan kita punya durasi, anak itu punya durasi waktu untuk mandi, sarapan, berangkat, dan ke sekolah. Belum lagi bicara tentang kesibukan perkuliahan.
Rekan-rekan yang sedang kuliah pun pasti sibuk. Sibuk kuliah, sibuk organisasi di kampus, sibuk ikut kepanitiaan, sibuk dengan teman. Banyak kesibukan kita. Kemudian belum lagi bicara tentang kesibukan karena hobi. Saya ingat jemaat yang pernah saya layani, dia sibuk mancing di laut. Jadi dia Sabtu pagi, karena Senin sampai Jumat dia kerja, Sabtu pagi dia pergi ke laut. Dan pulangnya Minggu. Jadi ketika kami tanya, waktu itu menjadi pergumulan para hamba Tuhan di tempat saya melayani, kami berpikir gimana ini, Minggu baru pulang mancing. Sehingga mungkin tidak dia ibadah karena capek. Gitu. Jadi kita punya kesibukan semuanya. Sehingga di dalam waktu 1 kali 24 jam itu, maka kesibukan itu membuat kita menata waktu dengan begitu luar biasa. Waktu makan, waktu kerja, waktu tidur, waktu bersama keluarga. Dan kemudian kita berpikir, masih adakah waktu untuk berdoa bersama? Mungkin kita berkata, ya masih loh di hari Minggu. Karena hari Minggu kan adalah hari untuk ibadah orang-orang Kristen dan pemerintah memfasilitasi itu. Sehingga orang Kristen bisa ibadah. Dan kita berdoa bersama di situ loh. Oke, kita bicara tentang hal itu. Kemudian tantangan yang kedua adalah ketakutan kita ketika bicara tentang berdoa bersama. Yaitu kita merasa tidak nyaman untuk berdoa bersama. Karena berdoa bersama identik dengan berdoa bersuara. Jadi doa syafaat gitu ya. Terus diajak mari kita berdoa untuk ini. Maka identik ketika diajak doa, doanya bersuara. Dan kita berkata, loh saya nggak bisa berdoa dengan bersuara. Saya lebih baik dibanding dengan rekan di sebelah kanan kiri saya, yang mendengar saya seakan-akan nggak berdoa, hanya diam, ya lebih baik saya nggak usah datang. Lebih baik saya nggak usah berdoa bersama. Kemudiannya sulit menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan dalam doa bersama. Mungkin kita adalah seorang yang pintar berbicara. Kita ngobrol sama teman, nggak mikir kita ngomong apa, sudah lancar keluar dengan alaminya. Tetapi ketika bicara tentang berdoa, rasa-rasanya itu tersumbat dengan seketika. Dan kita berkata, saya nggak bisa mengungkapkan kata-kata yang tepat loh. Kata-kata saya berantakan sekali di dalam doa. Sehingga lebih baik dibandingkan saya mempermalukan Tuhan, mempermalukan diri saya, maka lebih baik saya nggak usah berdoa bersama. Jemaat kasih dalam Tuhan, dua tantangan ini menjadi tantangan besar yang seringkali dan ujung-ujungnya adalah membuat banyak orang Kristen itu menilai bahwa doa bersama ya penting-penting sih, tapi karena kesibukan saya, karena ketidakmampuan saya berdoa, ya sudah saya nggak usah berdoa bersama. Benarkah itu? Karena itu saya mengajak kita membuka dua bagian firman. Yang pertama di dalam Kisah 20 ayat yang ke-36. Kisah 20 ayat yang ke-36. Nah ini kelebihan ibadah onsite seperti itu ya, jadi kita bisa baca bersama-sama. Kejadian Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-36. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Kisah pasal 20 ini dilatar belakangi oleh sebuah perjalanan Paulus, dan bukan hanya perjalanan, tetapi oleh sebuah tempat di mana Paulus tinggal 3 tahun bersama-sama dengan jemaat di Efesus. Jadi Paulus tinggal di situ, seingat saya durasi waktu yang Paulus tinggal di jemaat Efesus paling lama dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain. Paulus tinggal 3 tahun di situ. Pastinya 3 tahun apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia melayani jemaat di Efesus. Dia berelasi dengan jemaat di Efesus. Dia mendidik jemaat Efesus. Dia memuridkan jemaat Efesus.
Dan bisa jadi dia bekerja sebagai tukang tenda untuk mempertahankan akan hidupnya. Jadi relasi itu, 3 tahun itu waktu yang cukup panjang sebenarnya. Relasi untuk menjalani kebersamaan, mendidik, ibadah bersama, memolakan tentang konsep pemuritan kepada orang-orang di jemaat di Efesus. Dan 3 tahun itu sudah berlalu. Paulus tahu ketika dia akan meninggalkan jemaat di Efesus, dia sadar, dia punya sebuah pemikiran bahwa itu perjumpaan terakhir dengan jemaat Efesus. Dengan kata lain, tidak ada kesempatan kedua lagi di dalam pemikiran Paulus untuk dia berjumpa lagi dengan jemaat di Efesus. Karena kita tahu pada akhirnya dia ditangkap dan pada akhirnya dia akan mati. Jadi itu adalah kesempatan terakhir. 3 tahun itu dan sebelum keberangkatan dari Paulus, maka dikatakan di sana bahwa mereka bersama-sama berdoa. Di dalam bagian ini dikatakan ayat yang ke-36, sesudah mengucapkan kata-kata itu, kata-kata perpisahan, lalu Paulus berlutut. Berlutut itu menjadi kalau kita bisa katakan menjadi sebuah kebiasaan bagi orang-orang perjanjian lama ataupun orang-orang perjanjian baru sebagai sebuah sikap kesedihan mereka, sebagai sebuah sikap ketakutan mereka, sebagai sebuah sikap rasa hormat yang mendalam yang mereka lakukan dan mereka tunjukkan. Kita kalau ibadah duduk kursi itu budaya barat. Tradisi barat seperti itu ya. Kita duduk kursi, doa di sambil duduk seperti itu ya. Tetapi di dalam tradisi Yahudi, mereka berdoanya atau ibadahnya tidak duduk kursi. Mereka ibadahnya bisa jadi duduk di lantai. Dan mereka digambarkan oleh Paulus di sini bahwa mereka berlutut, menunjukkan sebuah kesedihan, menunjukkan sebuah ketakutan, menunjukkan sebuah rasa hormat yang mendalam kepada Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan setelah itu? Yaitu mereka berdoa kepada Tuhan. Dikatakan bahwa dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Ayat yang ke-36 ini tidak ada kata perintah. Mari kita berlutut dan kita berdoa. Tidak ada kata perintah di situ. Tetapi ada sebuah kebersamaan di situ. Ada sebuah habit yang sudah terbiasa dibentuk oleh Paulus 3 tahun bersama dengan jemaat Efesus. Sehingga mereka, sekalipun mereka tidak diperintah untuk berdoa bersama, untuk berlutut bersama, tetapi itu sudah dibentuk sepanjang 3 tahun itu. Dan secara otomatis mereka berdoa bersama. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, berdoa itu tidak harus diperintah. Berdoa bersama itu tidak harus diperintah. Saya pikir-pikir ideal gereja tidak harus mengumumkan kebaktian doa Rabu. Karena bagi kita otomatis Rabu malam kita berdoa bersama. Tidak harus diperintah. Ketika itu sudah menjadi sebuah habit kita, ketika itu sudah membentuk dan menjadi jati diri kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus, maka otomatis kita akan berkumpul dan berdoa. Paulus tunjukkan itu. Dan jemaat di Efesus ketika mereka berdoa bersama dengan Paulus, maka mereka mempercayakan kepada Tuhan perlindungan Tuhan atas Paulus. Kemudian yang kedua, saya mengajak kita melihat sebelahnya Kisah Para Rasul 21 ayat yang kelima. Kisah Rasul 21 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama lagi. Kisah Para Rasul 21 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota
dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Kalau tadi jemaat Efesus itu 3 tahun ya. Paulus tinggal sana bersama mereka, Paulus melayani mereka, Paulus mungkin makan bersama-sama dengan mereka, Paulus bisa jadi memuridkan mereka 3 tahun, waktu yang panjang. Tetapi di dalam Kisah 21 ayat yang kelima, itu Paulus berada di Tirus. Di dalam perjalanan ke Yerusalem, dia melintasi provinsi Galatia, Asia, dan Makedonia. Dan kemudian dia tiba di Tirus. Tirus itu di Poinisia. Berapa lama Paulus di Tirus? 1 minggu. Jadi ketika kita melihat ayat yang kelima ini, dikatakan tetapi setelah lewat waktunya, setelah 1 minggu berlalu, maka Paulus berangkat. 1 minggu itu waktu yang singkat. 1 minggu itu waktu yang mungkin kita bisa bandingkan dengan kita kerja. Senin, kita merasa, aduh Senin lagi, seperti itu. Tetapi setelah lewat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian kita berkata, sudah weekend lagi. Sudah 1 minggu lagi. Dan waktu 1 minggu itu cepat. Dan Paulus tinggal di Tirus 1 minggu. Paulus, jemaat di Tirus itu jemaat yang sudah digembalakan sebelumnya. Dan Paulus itu tinggal di situ hanya di dalam waktu yang sangat-sangat singkat itu. Di dalam Kisah 20, ayat 22-23, Roh Kudus itu sudah memberitahu Paulus bahwa ketika dia di Yerusalem nanti, maka dia akan ditangkap oleh pasukan Romawi dan dia akan dipenjarakan. Dan jemaat Tirus itu tahu apa yang akan terjadi pada Paulus. Mungkin Paulus cerita seperti ya. Paulus cerita tentang kondisinya ke Yerusalem dan dia akan ditangkap dan Paulus tahu itu kehendak Tuhan atas dirinya. Tuhan izinkan pasukan Romawi untuk menangkap akan Paulus. Dan akhirnya ayat yang kelima itu muncul. Ayat yang kelima dikatakan, kami berangkat meneruskan perjalanan kami, murid-murid semua. Murid-murid semua. Murid siapa? Bisa jadi murid Paulus, bisa jadi murid para orang-orang percaya yang pernah memuridkan mereka, tetapi intinya adalah mereka orang percaya. Kemudian dikatakan di sana, dengan istri. Bukan hanya murid-murid, dengan kata lain murid-murid di sini diartikan sebagai laki-laki. Laki-laki, karena apa? Karena di sampingnya adalah dengan istri. Apakah cukup dengan istri? Apakah berhenti dengan kata istri di situ? Maka dikatakan ayat yang kelima selanjutnya adalah dan anak-anak mereka mengantar kami. Sederhananya adalah keluarga. Masing-masing keluarga dari jemaat di Tirus mengantar Paulus. Suami, istri, anak. Kemudian dikatakan di sana, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Siapa yang berlutut? Kami. Paulus, rekan-rekan Paulus, murid-murid Paulus yang laki-laki, istri mereka, dan anak-anak mereka. Mereka berlutut dan berdoa. Ketika kita baca Kisah Para Rasul tadi, pasal 20, kita melihat jemaat. Tidak ditunjukkan jemaat ini siapa. Cuma dikatakan jemaat Efesus. Tetapi Kisah Para Rasul 21 ayat yang kelima, lebih jelas lagi. Bukan hanya jemaat, murid-murid, tetapi mereka membawa istri dan anak-anak mereka. Keluarga. Ketika kita melihat 2 ayat ini, maka kita bisa berkata gini, bahwa pelayanan Paulus sesungguhnya adalah pelayanan yang berjalan di dalam doa. Kita tahu Paulus. Kalau saya tanya, siapa Paulus? Kemudian Bapak Ibu bisa katakan, oh Paulus itu penulis kitab atau surat terbanyak di dalam Alkitab. Paulus adalah seorang pengkhotbah besar. Paulus adalah seorang penulis kitab yang sangat baik. Paulus adalah seorang
pelayan misi, misionaris, yang melayani orang-orang non-Yahudi, karena Allah pilih dia untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Paulus adalah seorang yang berani mati untuk Tuhan. Dia tidak pantang mundur ketika dia tahu mara bahaya terhadap dirinya yang dia alami. Tetapi jangan lupa, di dalam semua yang Paulus sudah lakukan itu, sebagai penulis, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang yang berani mati, di dalam semuanya itu dibungkus oleh satu kata. Paulus adalah seorang pendoa. Paulus adalah seorang pendoa yang membuat dia berani mati untuk Tuhan. Paulus seorang pendoa yang membuat dia berani memberitakan Injil, menempuh perjalanan, terombang-ambing kapal laut, sampai hampir mati. Paulus seorang pendoa yang membuat dia sekalipun dipatuk akan ular beludak, tetapi dia tidak mundur di dalam pelayanan misi. Dia seorang pendoa, dan kita bisa melihat itu. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-10 dikatakan dia berdoa agar dia pergi ke Roma. Dia mengucap syukur pada Tuhan untuk orang-orang bahwa Tuhan memilih dan menyelamatkan mereka. Banyak kisah, banyak tulisan Paulus yang menggambarkan bagaimana dia adalah seorang pendoa di hadapan Tuhan. Bagi saya ketika saya membaca dan saya menemukan akan hal ini, maka saya berkata bahwa seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa, harus dilandaskan punya kehidupan doa di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, bukan hanya Paulus, tetapi kehidupan jemaat juga berjalan di dalam doa kepada Tuhan. Saya ajak kita melihat 3 bagian firman Tuhan. Baca aja supaya kita bisa secara literal bisa melihat itu. Kisah 1 ayat yang ke-14. Kisah 1 ayat yang ke-14. Ovan sama Mei mungkin bisa pakai mic, bisa tolong saya baca. Pakai mic kalian berdiri di situ. Kisah 1 ayat yang ke-14 Mei, kemudian kisah 4 ayat yang ke-31 Ovan, dan kemudian kisah 12 ayat yang ke-5, nanti jemaat yang baca. Kisah 1 ayat yang ke-14, silakan. Ya. Kisah para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bergabung dengan sehati dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke, jelas ya? Nggak perlu saya jelaskan, jelas mereka bertekun sehati berdoa bersama. Silakan Ovan. Oke, diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Berdoa. Seringkali orang membaca diawali dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Enggak, sebelum itu mereka berdoa. Sebelum itu mereka berdoa. Kemudian kisah 12 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama ya. Kisah 12 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat dengan tekun mendoakan Petrus yang ada di dalam penjara kepada Allah. Tidak dikatakan jemaat dan para rasul lain mendoakan Petrus kepada Allah untuk keselamatan Petrus. Tetapi dikatakan jemaat tidak dipimpin, tetapi secara otomatis mereka tahu akan kekuatan, akan pentingnya doa itu. Dan mereka berdoa kepada Allah. Sehingga tidak berlebihan ketika saya katakan bahwa kehidupan jemaat juga pada waktu itu berjalan di dalam doa bersama. Sehingga ketika kita melihat dua hal ini, maka kebenaran Alkitab yang tidak bisa kita pungkiri, maka kita bisa berkata bahwa Tuhan Yesus, para rasul, para nabi, orang percaya hidup dalam doa bersama. Itu fakta di dalam Alkitab.
Sehingga doa bersama bukan sebuah atau sebatas sebuah kegiatan gereja tambahan di luar hari Minggu. No. Doa bersama itu adalah fakta yang ditunjukkan, yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Termasuk jemaat Tuhan waktu itu. Sehingga kita bisa berkata bahwa kehidupan Kristen yang normal itu identik dengan kehidupan yang bertekun di dalam doa. Kehidupan Kristen yang normal, yang seharusnya itu identik dengan kehidupan yang bertekun dalam doa. Mungkin kita berkata, apa sih manfaatnya doa bersama? Maka setidaknya 4 hal yang saya katakan. Bahwa ketika kita berdoa bersama, kita dapat menaikkan lebih banyak doa secara kolektif. Doa yang bermacam-macam, karena banyak orang berdoa saat itu. Setiap kita memiliki cara yang unik untuk berdoa. Diam di dalam doa, atau berdoa dalam hati itu salah satu cara yang unik sebenarnya. Di dalam doa bersama. Doa bersama tidak harus berdoa dengan bersuara. Karena kita punya keunikan masing-masing di dalam kita berdoa. Berdoa bersama akan membawa suara yang baru akan kebutuhan yang didoakan itu. Perspektif yang Tuhan izinkan kita lihat dan kita doakan pada Tuhan. Yang bisa jadi berbeda dengan perspektif yang lain. Yang orang lain berdoa untuk sebuah pokok doa yang sama. Kemudian manfaat yang kedua adalah kita berdoa bersama untuk memberi kita rasa memiliki yang mendalam. Ketika kita menjadi bagian dari sebuah kelompok berdoa bersama, kita merasakan menjadi bagian yang penting dari sebuah tujuan yang lebih besar. 2 minggu yang lalu, saya ke rumah seorang hamba Tuhan senior. Beliau berdua bercerita bagaimana gereja ini ketika membeli lantai 8 ini. Waktu itu GKI Karawaci kan masih dari ruko, pindah ke mall, mallnya dibawa sebelum sebagus ini. Kemudian naik lagi, kemudian lantai 2, kemudian baru lantai 8. 2 rekan hamba Tuhan senior berkata bahwa ketika itu nggak tahu jumlah yang begitu besar itu bagaimana mencukupi supaya kita bisa punya tempat ibadah. Tapi satu hal yang saya pelajari, pada masa itu, jemaat berdoa bersama. Dan 2 rekan hamba Tuhan senior berkata, dan Tuhan datangkan. Punya tujuan yang sama, dan Tuhan datangkan dan selesai. Dan kita bisa punya gedung di tempat ini. Terima kasih dalam Tuhan, kita punya sejarah itu. Bahwa betapa pentingnya, betapa punya tujuannya di dalam doa bersama. GKI Karawaci punya sejarah itu. Di mana doa bersama menyatukan jemaat untuk sebuah tujuan yang sama. Yang ketiga, kita berdoa bersama meningkatkan suasana hati kita. Ketika kita pulang dari sebuah persekutuan doa atau kebaktian doa, kita merasa sangat terhibur karena dalam persekutuan itu kita tidak hanya memperhatikan orang lain, tetapi juga merasakan kasih serta kepedulian dari mereka. Timbal balik itu. Timbal balik kita memperhatikan dan orang lain memperhatikan kita. Doa bersama. Saya ingat sekali beberapa kisah ketika kita berdoa bersama. Kemudian di dalam doa bersama itu ada sharing. Didoakan. Dan ketika didoakan, setelah selesai doa dikuatkan. Kamu pasti bisa menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Itu doa bersama. Kemudian yang keempat adalah ketika kita berdoa bersama membuka hati kita terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dan mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita bisa menjadi jawaban bagi doa seseorang. Tuhan bisa pakai kita
menjadi doa atau jawaban dari doa seseorang. Sehingga berdoa bersama membuat kita bersyafaat dengan sesama dan membuat kita bersyafaat untuk sesama. Doa bersama merupakan bagian penting dari pertumbuhan iman kita sendiri, sambil mendorong orang lain pun untuk bertumbuh. Kemudian kita berkata, loh, saya kan nggak pintar berdoa, loh, saya nggak pintar berkata-kata, loh, saya nggak fasih seperti hamba-hamba Tuhan yang bisa menyusun kata yang begitu luar biasa dan seakan-akan mengetuk hati Tuhan untuk menjawab. Saya nggak bisa, loh. Terima kasih dan Tuhan, jangan lupa esensi dari doa hanyalah percakapan dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Tidak ada kata atau frasa yang khusus yang didengar Tuhan. Kayaknya ini frasanya salah, katanya salah, enggak didengar Tuhan. Enggak, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa kita, tidak peduli seberapa sederhana atau fasihnya kita. Apakah kita berdoa di dalam sebuah ruangan sendiri, atau kita berdoa bersama, Tuhan satu-satunya pendengar kita. Itu doa. Maka saya menekankan dua bidang doa bersama yang saya sorot. Yang pertama adalah pentingnya berdoa bersama dalam keluarga. Berdoa bersama dalam keluarga adalah cara kita mengingatkan diri kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan atau mengabaikan pernikahan kita. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana kita di dalam doa bersama dalam keluarga. Kita mungkin mengatur waktu untuk makan malam bersama dengan anak kita, dengan pasangan kita. Ayo kita makan keluar. Ayo kita makan di mana Dede mau makan. Ayo kita makan. Menempuh perjalanan dari Tangerang ke Jakarta kita ladeni untuk makan bersama keluarga kita. Karena bagi kita, saya nggak punya waktu. Sehingga weekend saya makan bersama dengan anak dan istri saya. Nggak masalah. Nggak masalah. Dan anak senang lah ya. Apalagi kalau anaknya suka makan. Seperti anak saya. Jadi happy-happy aja. Jangan makan di rumah. Mendingan makan di luar. Nggak masalah. Tetapi bersama itu tidak hanya sekedar makan. Liburan bersama. Kemarin libur panjang kenaikan, beberapa anak remaja saya liburan. Saya senang-senang gitu ya, lihat mereka liburan keluarga, ke Bali, ke luar negeri, ke Bandung. Saya senang karena saya pikir ini waktu keluarga bersama-sama. Orang tua ngambil cuti seperti itu untuk temenin anaknya liburan. Sangat-sangat baik. Tetapi Bapak Ibu, di luar semua kegiatan fisik itu, ada kegiatan spiritual yang perlu kita tekankan juga. Berdoa bersama. Orang Barat itu punya kebiasaan berdoa di sekitar meja makan. Mereka sharing, tanya anaknya seharian ini apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Mereka bergandengan tangan, mereka berdoa. Bagaimana dengan keluarga Bapak Ibu? Sesibuk apa Bapak Ibu? Tetapi di tengah-tengah kesibukan itu, apakah Bapak Ibu punya waktu untuk berdoa bersama dengan anak-anak? Saya pernah dengar khotbah dikatakan bahwa suami itu bukan imam atas keluarga. Karena konsep imam itu bukan konsep dalam kekristenan. Tetapi semua anggota keluarga, istri, suami adalah imam di dalam keluarga. Sehingga sebagai seorang imam, membawa anggota keluarga datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita katakan, loh, suami saya pulang larut malam nih, loh. Gimana saya bisa berdoa bersama? Oke, sebagai istri, ajak anakmu berdoa bersama. Mungkin suamimu kerja larut malam dan ketika suami pulang, anak sudah tidur. Oke, istri pimpin anak doa bersama. Atau kebalikan berkata,
Losa ini istri saya pulang jalan-jalan larut malam, kerja larut malam. Oke, suami ajak anakmu berdoa bersama. Dan itu kan gak perlu kosakata yang tepat ya. Ya sama kita ngobrol, tapi ujungnya adalah kita ngobrol sama Tuhan. Saya beberapa waktu ini, saya ngajak anak kami itu baca renungan, dan kemudian saya pegang pundaknya, dan saya doakan. Bapak Ibu, beda rasanya ketika doa sendiri dengan doa bersama. Kemudian yang kedua, pentingnya berdoa bersama dalam gereja. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hidup, melayani, dan berdoa di dalam komunitas gereja. Kita berdoa bersama adalah sarana untuk menjaga rasa asin kita. Karena itu marilah kita menjadi gereja yang berkomitmen untuk berdoa bersama. Gereja yang berdoa bersama, belajar bersama, mempersiapkan bersama, bertumbuh bersama, dan tetap bersama. Apakah doa bersama di dalam gereja itu hanya di kebaktian doa, Lose? Kebaktian doa itu memfasilitasi seluruh komisi, seluruh jemaat berdoa bersama di hari Rabu malam. Tetapi bagi saya, berdoa bersama bisa juga dilakukan di masing-masing bidang pelayanan yang ada. Kemajelisan misalkan. Kemajelisan bisa juga berdoa bersama, bertemu, berdoa bersama untuk masalah yang berhubungan dengan gereja, karena kemajelisan punya otoritas yang besar atas laju perjalanan gereja ke depan. Guru sekolah minggu, bukannya berpikir, minggu saya cerita apa ya? Aduh, gimana cara ceritanya ya? Alat peraganya apa nih? Anaknya kalau nggak dengar gimana ya? Kalau saya ngeblank gimana ya? Nggak sebatas itu. Tetapi seberapa guru sekolah minggu berlutut di hadapan Tuhan, berpegangan tangan, mengajak anak-anak berdoa bersama. Anak yang baik, anak yang mungkin aktif, ajak berdoa bersama. Saya ingat ketika saya masuk ke Karawaci, saya masuk karena GKI Karawaci membutuhkan pembina youth waktu itu. Saksi matanya ada. Ketika saya masuk di September 2013, jumlah pemuda kita itu di bawah 10. Kadang bisa do re mi. 2 benar bukan pemuda dewasa, plus saya. Kadang 5, kadang 6 dah. 6, 5-nya tim pelayanan, plus saya. Kemudian saya berpikir, saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, ini pemuda mati segan, hidup tak mau nih Tuhan. 5 nih Tuhan. Masa saya datang 5 ini nih. Kemudian waktu itu Tuhan ingatkan, doa. Sehingga ketika awal itu, setelah selesai persekutuan pemuda, rekan-rekan pemuda saya ajak untuk berlutut dan berdoa di ruang remaja sekarang, atau ruang sekolah minggu di ujung. Kami berlutut, berdoa, bersama-sama, dan Tuhan memberikan pertumbuhan itu. Bapak Ibu, gereja kita itu punya banyak kisah tentang kehidupan doa. Punya banyak kisah tentang bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Punya banyak kisah bagaimana ketika jemaat bersatu, segala sesuatu tidak sulit untuk dicapai. Ketika berdoa bersama dan segala sesuatu bersama dicapai. Tuhan sudah menunjukkan itu. Gereja kita bukan gereja yang sudah berpuluh-puluh tahun ada. Enggak, di bawah 20 tahun. Dan banyak masih saksi-saksi mata yang melihat tentang
pertolongan Tuhan atas gereja ini. Dan itu dimulai dari doa bersama. Karena itu saya sangat yakin bahwa ketika sebuah gereja menekankan tentang doa bersama, maka segala sesuatu Tuhan akan bekerja di situ. Tuhan akan beracara dan mengacara di situ. Karena itu doa bersama menjadikan persekutuan kita dengan Allah dan sesama. Akhirnya saya akan mengutip dari Mazmur 27 ayat yang ke-8. Kita bisa lihat di slide kita. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Tuhan undang kita, ayo cari wajah Tuhan, baik secara doa pribadi, ataupun secara doa bersama, dan biarlah respon kita berkata, Tuhan, wajah-Mu kucari ya Tuhan. Karena itu mari kita berdoa bersama, baik dalam gereja, dalam keluarga, dalam apapun, karena Tuhan ingin menghabiskan waktu bersama dengan kita.